efek selanjutnya atau aktivitas selanjutnya itu ada namanya itu istilahnya karminatif ya. Gitu. Karminatif ini ya zat yang digunakan untuk meredakan kolik. Gitu. Nah kolik itu apa? Yaitu angin dalam perut gitu kan. Angin dalam perut dengan mengeluarkan gas dari saluran pencernaan makanan. Ya intinya adalah dia ini karminatif itu meredakan perut kembung dan kram. Nah, ketika kita mengkonsumsi itu maka efeknya ini yang akan kita dapatkan ya, gitu. Aktivitas dari tanaman itu meredakan perut kembung dan kram. Nah, itu karminatif. Nah, apa saja contoh tanamannya gitu. Kita lihat nih ada saya kasih 7 contoh gitu. Nah, yang pertama ada tetap jeringau. Jeringu ini atau dalam bahasa Inggrisnya itu sweet flag ya, itu bendera manis ya, gitu. Atau nama latinnya Acorus calamus, gitu. Nih, nah terutama rimpangnya, gitu. Tapi tidak direkomendasikan gitu, karena ada yang menyebutkan bahwa tanaman ini itu karsinogenik, gitu. Jadi ya opsi kedua lah ya, gitu. Yang selanjutnya ada cabai panjang gitu, Capsicum annuum gitu. Terutama yang ngerti lah ya buah, makanya ada cabai panjang dan cabai rawit gitu. Nah hampir semua cabai ya, memang cabai itu dia sifatnya itu karminatif, dia meredakan perut kembung dan kram. Makanya ada yang bilang bahwa orang yang hobi makan pedas itu cenderung yaitu dia jarang kembung ya gitu, kembung atau kram atau masuk angin. Nah, itu juga karena dia punya sifat karminatif gitu. Terus selanjutnya ada kayu manis. Nah, kayu manis ini banyak sekali ya gitu, diambil dari berbagai spesies. Ada nama latinnya itu nih Cinnamomum cassia dan Cinnamomum verum gitu. Ini juga dia sifatnya karminatif. Gitu. Hanya saja kayu manis ini tidak disarankan untuk ibu hamil gitu. Gitu. Apalagi penggunaan dalam jumlah banyak dan rutin gitu. Nah itu untuk kayu manis. Terus selanjutnya ada papaya, nama latinnya Carica papaya. Itu terutama buah segar dan matang. Nah itu dia sifatnya karminatif. Kalau buah mudanya itu punya efek kontrasepsi dan bisa menyebabkan aborsi ya gitu. Dan getahnya itu punya enzim namanya papain, yaitu bisa memecah atau menguraikan protein gitu. Nah protein ini kan untuk pertumbuhan ya, penyusun tubuh itu menyusun dia. Nah itu makanya dia akan dipecah oleh enzim ini gitu. Ini yang mungkin juga salah satu yang mungkin agak riskan pada janin ya gitu. Maka tidak disarankan untuk yang masih muda. Jadi kalau matang nggak masalah, buah segar matang. Nah, itu dia tadi sifatnya karminatif. Nah selanjutnya ada ketumbar. Nah, ketumbar Coreandrum sativum nama latinnya, itu juga punya efek karminatif. Dia meredakan perut kembung dan kram. Terus ada lagi selanjutnya itu ancang-ancang, Cleome viscosa. Nah, yang karminatif itu bijinya itu bersifat karminatif, hanya saja dia bersifat pencahar dan juga anestesi. Gitu. Nah, ini ancang-ancang saya sendiri juga nggak menemukan ya, belum pernah menemui tanaman ini. Ya, tapi saya lihat itu ketika nyari informasinya itu dia banyak ditemukan juga di tempat lain, mungkin hanya nggak ada di tempat saya ya gitu. Itu ancang-ancang. Nah dari sekian banyak tadi itu ada 7 ya, apakah ada yang lain? Banyak, tapi yang sering ditemui adalah ini dia ya, yang dia sifatnya karminatif ya gitu. Untuk yaitu meredakan perut kembung. Jadi kalau kembung gas ya, banyak gasnya gitu, mudah keluar angin. Ini ambil nih tanaman ini, dia efek-efeknya karminatif gitu.
makan yang pedas sambel gitu kan, mampir di warung geprek pesen yang sambelnya yang pedas level berapa, level 10 ya gitu. Atau level berapa, 15. Nah itu mungkin langsung benar bisa meredakan gitu. Jadi itu sudah melalui penelitian ya itu. Jadi itu tadi carminatif. Untuk efek-efek selanjutnya silakan monggo dilihat.